Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Hari yang baru, dan kami akan memulai aktivitas kami. Namun terlebih dahulu kami mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan di pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kekasih Kristus, apakah Anda masih pernah mendengar turi-turian orang Batak? Ya, orang Batak sangat kaya dengan turi-turian, torsa-torsa, upasa-upama, dan yang lainnya. Salah satu yang berkaitan dengan turi-turian seperti teka-teki berikut ini. Sukum madainang natumu bohonau, jolomate dodainang asa tubuau. Ahamain. Dalam bahasa Indonesia, tanyakan ibuku yang melahirkanku. Ibuku harus mati terlebih dahulu supaya aku lahir. Saudara-saudara yang kekasih, jawabannya adalah buah kelapa. Penjelasannya, yang dimaksud dengan ibuku adalah pohon yang menghasilkan buah kelapa. Sehingga buah kelapa yang menjadi tua, kelak akan jatuh dan kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa yang baru. Demikianlah dalam nats ini Paulus menjelaskan kebangkitan orang mati ibarat biji benih yang ditanam, yang suatu saat benih tersebut akan tumbuh dan berkembang serta menyaksikan buah melalui iman percayanya. Kendati benih itu harus ditanam dan mati, namun benih yang baik akan tumbuh dan bahkan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Siapakah benih yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang merupakan benih, dan orang percayalah yang kemudian buah daripada benih tersebut. Dia adalah benih kehidupan yang telah diutus Allah untuk menyaksikan kebenaran dan hidup sebagaimana Dia sendiri selalu mengatakan, Aku adalah. Seperti aku adalah pokok, aku adalah air, aku adalah terang, dan sebagainya. Yesus merupakan benih dari Allah yang harus menderita dalam menyaksikan firman, sehingga pedoman dan tiruan yang disampaikannya tertanam dan akhirnya menjadi benih yang tumbuh melalui iman percaya. Ibarat sebuah benih kurma yang jatuh dari pohon dan kemudian diterpa terik matahari, dihantam air bah, dan bahkan batu-batuan yang tajam, dan dibawa air hingga akhirnya tiba di lembah serta tertutup tanah dan pasir.
namun kemudian tumbuh menjadi tunas yang baru dan bahkan kemudian menjadi pohon kurma yang rindang dan rimbun yang memberi perteduhan bagi setiap yang lewat, menjaga ekosistem, memberi buah yang ranum dan menjadikan sesuatu yang indah di tempat tersebut. Segala sesuatu dijadikan Tuhan seturut kehendaknya dan menjadikan kemuliaan bagi namanya. Kekasih Kristus, kebangkitan Kristus menjadi kesaksian orang percaya untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Melalui kebangkitannya kita telah dibenarkan bukan karena hasil usaha atas perbuatan kita, melainkan oleh anugerahnya yang menuntun kita kepada pertobatan dan hidup baru. Kebangkitannya adalah kemenangan orang percaya dengan mengatasi segala keterikatan dan beban, yang menuntun mengatasi pergumulan dan cobaan, serta meneguhkan untuk tetap berjalan dan menjaga agar berjalan dalam hidup yang berpengharapan, serta menuju hidup kekal. Dengan demikian kita terpanggil senantiasa untuk mewartakan kebangkitannya yang adalah juga kebangkitan orang percaya. Kebangkitan Yesus Tuhan kita menjadi pedoman dan penuntun agar kita bangkit untuk meninggalkan pola hidup lama kepada pola hidup baru, yaitu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Untuk itu bangkitlah berkarya dalam Tuhan dengan menolong sesama dan orang lain di dalam semangat kasih persaudaraan. Marilah bangkit dengan inovasi, kreasi, serta transformasi sehingga menjadi umat yang merdeka dan memerdekakan, yang masih terikat dalam kuk dan beban keterbatasan yang menyandera hidup. Jangan menganggap dirimu rendah dan lemah, tetapi lakukanlah selagi hari siang dan semasih ada kesempatan, karena hidup baru dalam Tuhan adalah yang telah dibangkitkan dan dimampukan menjadi berkat. Biarlah segala yang bernapas merayakan kemenangan yang telah diberikan Tuhan dengan mempersembahkan hidupnya menjadi kemuliaan Tuhan. Nyatakanlah kebangkitannya senantiasa dalam diri dan hidup melalui iman percayamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, di pagi hari ini firman-Mu telah menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah benih-benih yang Tuhan semaikan dan sebarkan. Kendati kami di tengah keterbatasan, kekurangan, kelemahan kami, namun Tuhanlah yang memampukan kami untuk bangkit dalam kemuliaan. Kendati kami ditaburkan dalam kelemahan, tapi firman-Mu lah yang memampukan kami kuat di dalam Tuhan. Biarlah kiranya melalui kebangkitan Tuhan menjadi kebangkitan kami dan kebangkitan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan juga hidup kami satu hari ini dalam tangan kasih-Mu dalam berbagai ragam aktivitas kami. Dan Tuhan berikan kekuatan pertolongan bagi kami untuk dapat melakukan pekerjaan kami satu hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan sehingga menjadi berkat-berkat yang menjadikan pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita berkarya untuk Tuhan. Selamat bekerja. Tuhan memberkati. Shalom.